nya tuh ini adalah tips yang paling nggak boleh teman-teman lakukan, itu adalah kasih kode OTP. OTP ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Ketemu lagi sama Feni Jasmine. Oke, tadi langsung aja ya, kita nggak usah basa-basi. Tadi aku membahas soal bagaimana tips berbelanja online ya kan, supaya kalian tidak tertipu. Nah, untuk video yang kedua ini aku akan membahas model-model modus penipuan yang harus diwaspadai oleh online shop. Ini online shopnya. Kalau tadi kita ngomongin soal bagaimana kalau kita sebagai customer, kalau sekarang aku ngomongin bagaimana kalau kita sebagai reseller atau sebagai seller gitu kan. Banyak sekali nih penipuan yang saat ini tuh bener-bener lagi in banget. Itu yang pertama itu adalah kirim link kayak misalnya kita mau antar paket nih, tolong isi ini, dan itu ternyata aplikasi gitu ya. Kalau kalian install, otomatis mungkin data kalian yang ada di handphone itu akan terserap gitu, atau dan ada lagi yang ngirimin link untuk kalian ngisi data-data kalian gitu. Ini lagi sangat in banget nih yang kirim link di WA ini APK ya, terus kalian install, itu bahaya banget. Jadi jangan pernah lakukan itu. Terus yang tadi kedua itu adalah yang link tadi aku bilang. Link ini biasanya dari kayak ada telepon gitu dari pihak, misalnya kalau teman-teman jualan di e-commerce kayak Shopee, Tokopedia, mungkin Lazada dan sebagainya, itu kayak misalnya kirim link, mereka telepon dulu biasanya, mereka telepon, ngobrol, kita ada survei atau apapun itu, nanti kita akan ada gift dan sebagainya. Mereka ngirimin link nih guys. Linknya tuh biasanya ada nih kayak misalnya kita klik gitu ya, pernah aku lakuin itu, klik itu ada kayak oh ya Shopee ID gitu, tapi Shopee-nya tuh teman-teman harus cek dulu tuh bener nggak Shopee, kan Shopee, kalau Shopee tuh P-nya atau E-nya yang dua ya, aku lupa. Nah itu ada nggak, bagaimana, bener nggak, kalian bener-bener cek dulu sama situs yang asli. Kalau lebih baik sih kalau ngisi-ngisi kayak gitu, aku nggak pernah ngisi teman-teman, karena itu riskan, apalagi survei-survei yang biasanya kayak telepon dulu gitu. Aku kalau biasanya ada survei itu biasanya dari email pun teman-teman harus cek juga, itu benar nggak email dari Shopee. Kalau misalnya teman punya RM gitu kan, relation manager itu gitu, yang biasanya bantuin aku juga, itu teman-teman bisa tanyakan dulu, bener nggak nih link ini WhatsApp dari misalnya Shopee atau toko lainnya gitu, atau juga ini bener nggak email ini. Kalau memang kalian nggak punya RM, kalian bisa ini kok guys, tanya ke CS-nya aja supaya lebih yakin, karena waduh, kalau kita sebagai seller data kita sudah keambil itu kayak pernah kan kasus yang misalnya kayak saldo keuangan mereka benar-benar nggak ada, dihabisin total gitu. Itu agak riskan ya, kita kerja gitu mati-matian, uangnya hilang gitu. Terus selain itu tuh kalau biasanya gitu ya, ketiga itu kayak kalau misalnya orangnya beli langsung tuh biasanya ini bukti transfer baru gitu, bukti transfer palsu, bukan baru. Nah kalau ini tuh biasanya, kalau aku sih biasanya dulu ya waktu aku handle customer gitu, sampai beberapa kali ada di handle sama tim sendiri, itu tuh paling gampang tuh kalau orang tanya dengan jumlah yang banyak, langsung transfer tanpa negosiasi harga. Kan biasanya kalau orang belanja tuh, aku mau beli banyak, bisa nggak harganya lebih turun. Ini nggak, biasanya langsung transaksi aja. Terus yang kedua tuh biasanya kayak ya nanti akan ditransfer ya sama suami, istri, saudara atau siapa gitu. Terus nanti transfernya mungkin kebanyakan tuh kadang kelebihan gitu. Kalau kelebihan tuh aku sudah yakin tuh kayaknya this is the salah gitu. Dari tadi yang misalnya dia nggak nanya harga atau nggak seperti nggak negosiasi harga aja, udah kayak patut curiga gitu. Terus yang kedua tambah dia transfernya orang lain, terus tambah ketiga nih orang transfernya kelebihan gitu kan. Terus habis transfernya kelebihan tuh kayak cepet-cepet minta dibalikin gitu. Terus teman-teman jangan cuman lihat di saldonya saja, tapi coba cek mutasinya, karena yang terbaru tuh ada modus yang ibaratnya kayak memang dia transfer
tapi habis itu di void. Nah ini aku nggak tahu nih kenapa kok bisa seperti itu, aku juga nggak tahu banknya seperti apa, tapi pernah ada kasus seperti itu. Orang ketika iya saldonya naik, tapi habis itu dia besoknya dicek lagi tuh mutasinya nggak ada sama sekali. Itu aku nggak ngerti cara kerjanya seperti apa, apakah masih seperti itu atau enggak sekarang, ini nggak tahu. Tapi tetap yang pasti harus cek mutasi teman-teman, itu mutasi tuh paling mutlak tuh harus dicek. Terus habis itu apalagi kalau ini kan penipuan secara itu barang, biasanya ada juga customer yang kemarin itu kayak barangnya belum diterima gitu, padahal barang sudah diterima tapi memang diterimanya orang lain gitu. Ya biasanya yang dirugikan siapa sih? Kalau seller dapat penggantian gitu dari marketplace atau dari pihak ekspedisi. Nah bagaimana nih ekspedisi? Ya, pasti yang rugi ekspedisi gitu. Jadi ada beberapa kasus yang kayak barangnya apalagi elektronik gitu kan yang agak sedikit mahal, barangnya itu sebenarnya sudah diterima dia gitu, cuman ya gitu ngakunya nggak diterima dan sebagainya. Makanya ini sebenarnya banyak hal yang harus ditelusuri juga, ada berbagai kekurangan di sana sini sih gitu. Dan paling utama tuh gini teman-teman, yang kelima tuh biasanya tuh berbagai modus banyak sekali gitu, tapi ujung-ujungnya tuh ini adalah tips yang paling nggak boleh teman-teman lakukan, itu adalah kasih kode OTP. OTP ini yang biasa dikirim lewat SMS maupun WA dari berbagai pihak yang berkepentingan itu, misalnya aplikasi Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Itu jangan sekali-kali teman-teman kasihkan ke orang lain gitu, karena itu amat sangat berbahaya banget. Kalau kita tahu kita mau open apapun kan ada OTP ya. Nah ini OTP ini yang amat sangat riskan banget gitu. Ada beberapa orang yang kadang tidak sadar untuk memberikannya gitu. Makanya kalau aku pribadi, aku tuh jarang mengangkat telepon itu orang-orang yang ibaratnya kayak nomor-nomor baru gitu. Jadi kalau misalnya mungkin ada orang terdekatku ganti nomor, atau ada orang yang urgent mau menghubungiku yang aku tidak punya nomornya dia gitu, mereka pasti WhatsApp dulu atau mereka SMS dulu kalau mau SMS atau apapun itu gitu. Jadi karena kalau aku tuh jarang, kecuali kalau handphone kantor ya. Kalau handphone kantor itu kan memang untuk bisnis, jadi semua orang bisa akses nomornya. Tapi kalau nomor-nomor pribadi yang biasanya buat OTP dan sebagainya, itu aku stop untuk menerima telepon-telepon yang tidak jelas, bahkan untuk nomor yang 021, 027, pokoknya nomor-nomor kantor pun aku jarang angkat, kecuali memang nomor-nomor yang familiar, bener-bener nomor CS-nya Tokopedia, CS-nya Lazada, CS-nya Shopee gitu. Jadi hindarilah seperti itu teman-teman, karena ya dunia digital ini bermata dua gitu, maksudnya kayak bukan bermata tapi ya dua sisi gitu. Ya selain kita bisa bisnis di situ, kita juga bisa kena tipu di situ. Jadi hindarilah gitu model-model penipuan, modus penipuan itu banyak sekali sih teman-teman gitu. Karena ada kemarin temanku gitu ya, yang belanja online terus harus kena bea cukai, pembayaran dan sebagainya, itu juga agak ngeri itu dari sisi customernya ya. Cuma kalau kita misalnya belanja juga, kadang kan kita ada beberapa belanja ke supplier yang online gitu ya, itu juga harus dihindari teman-teman. Aku sih biasanya ada juga kok yang transfer pertama kali, 2 kali, 3 kali itu nggak apa-apa, yang keempatnya zonk. Ini juga tricky, banyak yang seperti ini juga, ada beberapa kasus yang seperti ini. Jadi teman-teman memang harus sangat-sangat waspada, apalagi dalam kondisi yang seperti ini. Itu teman-teman, semoga kita terhindar dari modus-modus penipuan yang ada ya teman-teman. Thank you udah lihat video ini sampai selesai. Kalau mungkin teman-teman nih ya kan punya cerita-cerita ya kan yang sama, bisa komen-komen di bawah. Thank you, see you, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.